Kembali lagi di channel aku, Aniska Aulia Channel. Hari ini aku kontennya agak gimana ya, karena ini video aku upload di YouTube pada tanggal pada tanggal 29 Juli hari Selasa 2025, tepatnya jam setengah 4. Kok aku kontennya ini agak beda, nggak seperti biasanya. Seperti biasanya kan agak ceria, terus agak biaya. Nah, hari ini tuh momen menyedihkan bagi aku. Tapi kalau bagi kalian itu pasti hal sepele, tapi kalau bagi aku benar-benar menyedihkan. Hari ini tuh saatnya kita berpisah dengan salah satu peliharaan yang aku urus dari kecil, dari induknya meninggal dari umur 2 hari baru lahir. Sekarang dia hamil 8 bulan. Sebenarnya bulan depan bakal melahirkan. Sebenarnya aku belum rela kalau ini mau terjadi, tapi gimana lagi, daripada nggak ada, daripada meninggal, daripada itu mending dijual. Sebenarnya juga kasihan kalau dijual, tapi gimana lagi, ini udah saatnya aku berpisah sama salah satu hewan peliharaan yang dulu aku sering naiki, terus sering aku ajak lari-lari. Walaupun aku pernah masih mengingat ini ketawa, tapi vibes-nya sedih. Ya, kalian kalau mau tahu, peliharaan aku ini yang mau dijual itu adalah sapi. Kenapa kok harus sedih loh? Kenapa kok harus sedih? Padahal sapi tok. Sapi ini tuh penuh kenangan. Kenapa kok penuh kenangan? Sapi sebenarnya aku ceritain dari awal. Dulu itu induknya sapi, namanya sapinya itu Cika. Induk sapi itu hamil Cika 8 bulan seperti Cika ini, itu tidak bisa jalan, alias sakit kaki. Karena harga sapi kan gak murah ya, sampai puluhan juta. Jika lahiran itu umur 9 bulan, ya 9 bulan pas, gak tahu bulan apa, kalau nggak salah ya bulan Februari tanggal 30, tanggal 18 kalau nggak salah. Itu jika ada di dunia. Terus Maretnya ibu Cika meninggal. Akhirnya Cika sama ayah sama bundaku dirawat. Sekarang Cika udah hampir 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun apa 3 tahun nggak tahu. Sekarang Cika hamil anak pertamanya dan berusia 8 bulan. Sebenarnya bulan Agustus nanti Cika bakal lahiran, kata ayah sama bundaku, perkiraan tanggal 29. Sebenarnya aku berat guys mau nyeritain ini, tapi ini video buat kenang-kenangan ya. Dan beberapa hari yang lalu itu Cika sakit, tidak bisa jalan, dan ayah sama bundaku itu nggak bisa kemana-mana sama sekali. Ayahku nggak bisa kerja, bundaku juga nggak bisa kemana-mana, bahkan pagi selama 4 hari ini, 2 minggu lah ya, kalau nggak 4 hari ini Cika itu kejang-kejang. Makanya itu ayahku selama 4 hari nggak tidur karena ya takutnya
takutnya kebablasan. Maksudnya Cika ya, bukan ayahku. Takutnya Cika tuh kebablasan, kejang-kejang. Nah, ibu Cika dulu itu sama pengalamannya, nggak bisa jalan, kejang-kejang. Terus ayahku, bundaku itu trauma karena kejadian itu sama persis dengan kejadiannya si Cika, nggak bisa jalan, terus kejang-kejang. Ibu Cika itu meninggalnya kalau nggak salah habis subuh itu, nggak ada. Aku ceritanya gini, biasanya kan pagi-pagi bundaku kan masak, itu biasanya bundaku tuh bangunnya itu habis subuh pas. Biasanya kan sibuknya Cika itu bangun ya, biasanya kan jam segitu sapiku yang ibunya Cika itu bersuara kayak mu. Ini tuh diginiin sama bundaku, kok dengaran gak bunyi gitu. Terus akhirnya bundaku itu ke belakang guys, ke belakang, terus dicek kok tidur. Posisi itu kayak sapi dikorbankan gitu loh, sapi korban gelempang, kok orang gerak. Anaknya itu ada di sampingnya. Begini kan aku kan tidur kan ngebleki anaknya gitu ya, kayak orang gerak gitu. Lah sama bundaku itu sabet kayak di duduk gini kan, iki sok mama ya iki sapi ini digini-giniin. Nah biasanya kan kalau gitu nengel atau itu enggak sama sekali. Dan nafasnya di sini tuh sudah di perutnya itu enggak kempis enggak, udah enggak ada itu. Terus akhirnya bundaku kan panggil ayahku. Aku, adikku, ayahku itu pasti tidur mules banget karena ya malamnya habis begadang. Nah tepat itu ayahku langsung bangun, nyapo untuk alis kenapa kayak jaken deloken sapine nyapo kok ora napas, tapi posisinya tuh matanya masih melek gini. Terus ayahku langsung panik toh, ayahku langsung lari ke belakang, terus dicek. Sebenarnya itu besoknya itu habis subuh jam 6-an itu mau diambil sama tukang, kayak ayahku tuh mau jual sapinya itu, terus ternyata udah nggak ada dan alhasil nggak jadi dijual. Terus si tukang sapinya itu gini, sabar mungkin kok dikei anu sing apik neh, luwih larang neh. Di situ aku langsung panik, nggak tahu kok rame-rame gini ngomahku aku tau. Karena itu posisinya ayahku sama bundaku tuh lagi telepon temen ayahku, terus bundaku telepon kakakku, telepon kakungku suruh kesini. Terus aku bangun toh, rame banget toh ngomong ini gini. Ternyata sapinya itu meninggal dan aku di situ langsung nangis kejeret banget. Karena apa? Aku mikir gini, sapi kan mahal. Besok tinggi ayah bunda tabungan. Aku sekolah dur, adik barang. Dan aku sama keluargaku sama ayah bundaku suruh ikhlasin aja. Gak apa-apa, aku tadi aku beli neh. Aku mikir gini guys, sapi mahal, masuk harung ini langsung beli neh, ini gak mungkin. Terus gak popo bene terus wayahe. Terus aku mending tega dijual sih daripada meninggal, soalnya sia-sia perjuangan ayahku nggak tidur selama perjuangan ayahku pagi sore minumin susu terus ngobatin. Ayahku tahu hari pertama itu nggak tidur sampai pagi, terus karena merasa dia tuh sudah berdiri, ayahku bisa tidur, udah bisa tenang lah. Tapi kok paginya itu ya ceritanya kok nggak bernafas, kok nggak berak-berak
kayak enggak, ora bengok ngono lho, ora bersuara. Lah kok ternyata si ibunya Cika itu udah nggak ada. Tapi kita tetap berusaha ngikhlasin. Aku tuh gini guys, aku ki gelem sapine ditulis oleh, tapi asalkan ki payune ki ya banyak ngono lho, ben gak rugi-rugi amat. Terus kalau sakit-sakitan tuh masa aneh banget apa nih, kalau sakitan no kayak sapine nangis brebes, terus berusaha berdiri kayak kepleset no kayak ayah sama bunda pun trauma kayak gitu. Kadang ayahku rela gak tidur demi ngobatin iku sapine juga dipijet nih, terus disuntik nih. Selama 2 minggu ini kurang lebih habis pengobatan sapi 5 juta lebih 2 minggu, dan itu demi sapinya itu bertahan hidup. Nah ayah sama bundaku udah merasa capek, udah ngerasa lelah karena itu nggak tenang. Akhirnya ayah sama bundaku tuh izinin aku, kak sapinya didol. Terus aku ya panik guys, tadi pulang sekolah gitu, nyapa kok didol ki, aku entah ayah karo bunda wis gak tahan ngono kae, sapine wis kok ngono, kok bunda ayah karo bunda iki trauma tentang masalah sapi-sapi sing lorong iki trauma. Terus aku ya cuman ini, gak apa-apa ya bun, betul tapi tano nama anak dhisik aja betul saiki. Terus saya sama bilang gini, ngus lah apa gak enek kak, nak mune gak enek anak enak yang sia-sia dia ngenteni. Terus aku ya wes lah pasrah, gak apa-apa kok anu didol. Tapi aku apa namanya mau mengambil keputusan dulu. Aku dengan ikhlas, dengan sabar, tak bolehin, gak apa-apa ya bun. Karena aku udah nyadarin aku mengenai ayah sama bundaku tuh udah capek. Walaupun aku masih kecil, tapi aku lumayan paham. Karena dari kecil aku udah diajarin harga sapi segini, aslinya segini. Jadi kalau mau ngambil padi kayak itu harus lebih banyak daripada yang apa ini. Jadi aku tak iyain nak pemene, aku itu ya tak iyain gak apa-apa dolen. Aku nyadari nak ayah harus bener capek. Suatu saat iso tumbas maneh nak uang ini kok sama bundaku iya ngon nak pemene apa uang ini kok ditumbas nek sapine kan isek. Sebenarnya aku tuh belum rela guys kalau jika dijual, karena ayahku sama bundaku dulu pernah bilang gak pernah ditol, video penny terus sampai besok ada tuh mbak. Soalnya ya itu pengalaman nih ayah sama bundaku, bisa belajar songkok jika pikirannya drama. Tapi sekarang kita sudah menurun ke ibunya, kata ayahku gak apa-apa kita tak apa-apa ya, aku mulai sik rela ayah kalau bunda harap pasah. Aku yang ngomong ini ya gak apa-apa pasal aku ngurusi, aku ayah tidak ngomongin guys ini apa iso apa ngurusi gitu, aku ngurusi wedus gak iso. Aku tahu pengalaman pertama kali ngurus wedusku sendiri disuruh terus aku nangis jadi aku trauma. Terus apa ya anu sebenarnya gak iso gak boleh nih bapakku apa terus aku tapi anu lebih putus asa guys karena itu sapi dari adikku baru lahir. Adikku dulu senang kalau dolan dengan Cika, ganti adikku yang kandang rono kaya tidak dolanan kan tidak terus terlalu lulut main keluargaku, ayahku, bundaku, adikku, aku karena ya emang kecil sih ngurusi keluarga semua. Terus bisa ben sore di mandiin sama adikku sama aku sama ayahku, terus dibeliin susu, terus hari latihan sama Ciko sama Cini. Sekarang Cini dijual, Ciko dijual, ibunya Ciko dijual, sekarang yang punya itu cuma Cika. Sekarang kata aku gak apa-apa saya naik lagi kok si satu nih, udah cuma satu. Aku kangen era, aku kangen dulu, aku kangen dulu Cika yang masih kecil sama Ciko sama Cini. Sekarang mereka berdua gitu itu dijual. Sekarang Cika mau nyusulin Ciko
tinggi. Gak tahu sekarang apakah Ciko masih ada atau seperti aku milik baru. Sebenarnya sampai sekarang belum mewah guys. Tapi dia meh hanya dari kenapa mulai wiki 911 Mei. Aku berusaha untuk bisa lagi, terus bisa ikhlasin gak apa-apa didol. Engko suatu saat ada pengganti yang lain. Semoga doain aja ya guys, aku punya pengganti Cika karo Ciko karo Cini yang lebih baik. Janjinya ayahku sama bundaku teringkari karena sesuai keadaan. Jika sudah kayak gitu, terus saya sama bundaku udah pasrah, yang dulunya bilang nggak bakal dijual sampai tua, tapi kenyataannya dijual demi membiayai sekolah, biayai apapun. Tapi aku belajar ikhlas dari sapi ini. Aku belajar, aku masih mengingat masa lalu dari jika masih kecil, dari jika lahiran, terus dari jika meninggal, jika bengok-bengok merasa sedih loh, nangis sampai ya sapi itu bisa nangis. Ibu jika diangkat ke belakang, itu jika air matanya keluar, terus aku yang nangis, biar masak nih. Gak apa-apa guys, semoga diberi yang lebih bagus lagi dan diberi kelancaran rezeki. Semoga jika sama anaknya dalam perut itu bisa bertemu dengan tuan barunya yang lebih baik, lebih profesional mengurus Cika. Kita lanjutin nanti kalau Cika sudah diangkat. Itu diangkat ke mobil guys, mau dijual. Jika sudah dijemput oleh pemilik barunya, aku doain semoga Cika bisa sembuh ya dengan pemilik barunya. Terus pilih. Kasihan ya Rani Gonja.